Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu tetap semangat dan selalu diberi kesehatan untuk mengikuti pembelajaran secara online. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan diberikan kemudahan dalam menerima ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia, tema 3, subtema 1, materi tentang iklan dan kata kunci. Yang kedua, materi tentang poster. Dan yang ketiga adalah pengertian istilah mapokisema dan PHBS. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian iklan. Yang kedua, melalui gambar iklan, siswa dapat menjelaskan kata kunci dan ciri-ciri kata kunci. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian poster, jenis poster, dan langkah-langkah membuat poster. Tujuan pembelajaran yang keempat yaitu siswa dapat menjelaskan istilah mapokisema dan PHBS. Oke anak-anak, mari kita bahas pembelajaran untuk materi hari ini. Untuk memahami tentang iklan dan kata kunci, perhatikan gambar yang ada di dalam slide ini. Gambar tersebut adalah salah satu contoh iklan kesehatan. Dari gambar tersebut, kalian dapat menyimpulkan pengertian iklan. Iklan adalah suatu pesan yang disampaikan lewat media, baik itu media cetak, audio, dan elektronik yang ditujukan kepada masyarakat. Agar iklan menarik, maka disertakan gambar dan tulisan yang menggunakan kata-kata yang jelas, ringkas, dan menarik, yang bertujuan agar pembaca mau mengikuti informasi yang terdapat dalam iklan tersebut. Dari iklan tersebut kita juga dapat temukan kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata yang menjadi tujuan dari iklan tersebut, atau kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Ciri dari kata kunci adalah terdapat pada judul iklan dan dituliskan lebih dari sekali pada iklan tersebut. Dan kata kunci dapat diungkapkan juga dalam bentuk gambar. Dari contoh iklan tersebut dapat ditemukan kata kuncinya. Untuk iklan yang pertama dan kedua, kata kuncinya adalah makanan sehat dan bergizi. Dan untuk iklan ketiga, kata kuncinya adalah jantung, sayur, dan buah segar. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang poster. Apakah itu poster? Bisa kalian lihat di dalam LKS tema 3 subtema 1 halaman 14. Poster adalah media pengumuman yang memadukan antara gambar dan kata-kata. Pemilihan kata pada poster dibuat dengan singkat, jelas, dan padat. Informasi yang ada pada poster umumnya bersifat mengajak masyarakat atau istilahnya persuasif. Menurut jenisnya, poster dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, poster pengumuman, yaitu poster yang berisi pemberitahuan tentang adanya suatu kegiatan. Misalnya, pentas musik, turnamen bola basket, dan pengajian umum. Yang kedua, poster iklan, yaitu poster yang berisi mengenai suatu produk yang ditawarkan kepada masyarakat.
Poster ini banyak digunakan oleh para produsen suatu produk untuk mengenalkan produknya kepada khalayak umum dengan harapan akan bisa meningkatkan penjualan. Berikut langkah-langkah menulis poster. Yang pertama adalah tentukan tema dan tujuan. Bagian yang paling penting dalam pembuatan poster adalah menentukan tema dan tujuan. Tanpa adanya tema dan tujuan yang jelas, maka tidak mungkin akan tercipta sebuah poster yang berkualitas baik. Yang kedua adalah kalimat singkat, padat, dan menarik. Pembuatan kalimat tidak boleh sembarangan, karena pemilihan kalimat menjadi kunci keberhasilan dari suatu poster. Susunan kata per kata harus diperhatikan. Kalimat tidak boleh terlalu panjang, namun harus menarik dan mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal yang sesuai dengan poster. Yang ketiga adalah jangan lupakan gambar. Gambar yang digunakan harus sesuai dengan tema dari poster dan berbeda dari yang lain. Orang cenderung bosan jika hanya membaca tulisan saja. Mereka menginginkan sesuatu yang unik dan menarik. Yang keempat adalah media harus tepat. Media tempat diletakkannya poster haruslah tepat. Jangan asal menempelkan poster pada tempat yang tidak strategis. Penempatan ini bertujuan agar orang-orang tertarik melihat poster dan mengikuti informasi dari poster yang kita buat. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang istilah Mapokisena. Apa itu Mapokisena? Mapokisena adalah kependekan dari makanan pokok selain nasi. Nasi merupakan makanan pokok orang Indonesia. Tingginya konsumsi beras membuat pasokan beras menjadi menurun. Akibatnya harga beras di pasaran menjadi tinggi. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka menggantinya makanan pokok tadi dengan bahan makanan pokok lainnya. Apa penggantinya? Yang pertama adalah jagung. Jagung merupakan sumber karbohidrat utama. Kandungan dari jagung merupakan sumber pangan yang rendah karbohidrat dan tinggi protein. Yang kedua adalah ketela pohon. Umbi pada ketela pohon merupakan makanan pokok penghasil karbohidrat. Sumber protein yang bagus pada ketela pohon terdapat pada daunnya karena mengandung asam aminometionin. Umbinya dapat dibuat menjadi tepung tapioka atau gaplek yang sebagian besar di Indonesia digunakan sebagai makanan pengganti makanan pokok. Yang ketiga adalah ubi jalar, disebut juga dengan ketela rambat. Kandungan utama nutrisi dari ubi jalar yaitu vitamin A, C, dan E, beta karotin, magnesium, kalium, dan juga kaya zat antioksidan. Yang keempat adalah sagu. Sagu merupakan bahan pangan utama bagi masyarakat Maluku dan Papua yang tinggal di daerah pesisir. Sagu dikonsumsi sebagai menu sehari-hari dalam bentuk papeda basah maupun papeda kering atau bungkus. Yang kelima adalah sorghum. Sorghum merupakan tanaman dari keluarga rerumputan yang masih satu keluarga dengan padi, jagung, dan gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat tinggi
Di Indonesia, sorghum telah lama dikenal oleh petani khususnya di Jawa dan Nusa Tenggara. Di Jawa, sorghum dikenal sebagai cantil yang digunakan untuk tanaman tumpang sari. Sorghum biasanya digunakan untuk mengurangi penggunaan tepung beras atau pengganti nasi. Anak-anak, selanjutnya kita belajar tentang PHBS. Apa itu PHBS? PHBS merupakan singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran diri sebagai upaya agar dirinya sehat dan aktif membantu kesehatan masyarakat di sekitarnya. Adapun upaya PHBS yang dapat dilakukan antara lain adalah 1. Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir. 2. Makan sayur, buah, dan daging yang matang. Yang 3. Jajan di kantin sekolah yang sehat. 4. Menggosok gigi secara teratur 2 kali sehari. 5. Mandi dan keramas teratur. 6. Membuang sampah pada tempatnya. Yang 7. Tidak merokok. 8. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Yang 9. Melakukan kegiatan olahraga secara rutin. Memberantas jentik nyamuk secara rutin. Yang ke-11, membuang air besar dan buang air kecil di jamban. Tidur yang cukup. Bisa kalian perhatikan contoh iklan PHBS di samping. Demikian materi bahasa Indonesia untuk hari ini. Apabila masih kurang jelas bisa ditanyakan melalui WA Bu Naneng. Dan Bu Naneng akhiri pelajaran bahasa Indonesia sampai di sini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.